Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Fungsi yang kita dapatkan saat menggunakan Microsoft Excel yaitu berfungsi untuk mengelola data, baik itu membuat, mengatur, menganalisa, meringkas data, dan lain sebagainya. Berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu dalam menyelesaikan perkara logika dan matematika, mempermudah dalam membuat berbagai macam grafik dan diagram, berfungsi untuk membuat catatan keuangan, anggaran serta laporan keuangan, melakukan analisa riset harga, dapat digunakan untuk membuat daftar hadir serta nilai pada sekolah maupun universitas, dapat digunakan untuk melakukan konversi uang dengan cepat, mempermudah dalam melakukan perhitungan dari hasil penelitian, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Pengertian bagian-bagian yang terdapat pada Excel beserta fungsi tiap bagiannya. Yang pertama ada menu file. File berfungsi sebagai button dari Excel sebelumnya. File ini terdiri dari beberapa button. Di sini ada new. New berfungsi untuk membuat dokumen baru. Selanjutnya ada open. Open berfungsi untuk membuat dokumen yang sudah tersimpan. Berikutnya ada save. Save berfungsi untuk menyimpan dokumen. Save as berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan nama berbeda. Print berfungsi untuk mencetak dokumen. Share berfungsi untuk berbagi file Excel kepada orang lain. Export berfungsi untuk mengekspor data dari database ke format file yang bisa dibaca oleh Excel. Close berfungsi untuk kembali. Dan option untuk mengatur Microsoft Excel. Yang kedua ada menu home. Menu home terdiri dari beberapa toolbar, yaitu clipboard. Clipboard merupakan submenu yang terdapat pada menu home. Di dalamnya terdapat perintah paste, format painter, copy, dan cut. Font. Font berfungsi untuk mengganti jenis font pada dokumen. Pada umumnya, font default yang digunakan adalah Calibri. Alignment. Alignment yaitu untuk perataan teks atau mengatur posisi teks. Number. Number berfungsi untuk mengubah dan mengatur teks berbentuk angka agar sesuai dengan standar penulisan seperti waktu, mata uang, akuntansi, dan lain-lain. Style. Style berfungsi untuk mengubah dan mengatur bentuk atau susunan sel maupun tabel dengan warna maupun rumus yang sudah disediakan. Cell. Cell berfungsi untuk menyisipkan kolom atau baris, menghapus sel, dan mengatur besar kecilnya sel tersebut agar sesuai dengan kapasitas teks yang ada di dalamnya. Editing. Editing berfungsi untuk melakukan pengeditan cepat seperti rumus, mengubah format penomoran, menghapus konten yang diseleksi sekaligus, mengurutkan data, dan mencari kata dalam data serta mengubahnya secara otomatis. Yang ketiga, ada menu insert. Menu insert berfungsi untuk memasukkan berbagai macam objek seperti gambar, garis, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Menu insert terdiri dari beberapa toolbar, yaitu tables. Di bagian tables terdapat beberapa ikon dan umumnya digunakan untuk memasukkan dan mengolah tabel di dokumen. Berikut masing-masing fungsi dari ikon tersebut. Pivot table digunakan untuk meringkas data menggunakan table pivot. Table berfungsi untuk membuat tabel beserta mengolah dan menganalisis data terkait. Illustration. Di bagian illustration terdapat beberapa ikon dan umumnya digunakan untuk menyisipkan objek berupa gambar, grafik, dan bentuk garis yang sudah jadi ke dalam dokumen. Berikut fungsi masing-masing ikon tersebut. Pertama, picture. Picture digunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam file. Kedua, clip art. Digunakan untuk menyisipkan clip art atau seni klip ke dalam dokumen, termasuk gambar, film, suara, atau foto-foto ilustrasi. Ketiga, shapes. Digunakan untuk menyisipkan bentuk yang sudah jadi ke dalam dokumen berupa persegi panjang dan lingkaran, panah, garis, simbol, diagram alur, dan lain-lain. Yang keempat, smart art. Digunakan untuk menyisipkan grafik smart art untuk mengkomunikasikan informasi secara visual. Chart. Pada bagian chart, umumnya digunakan untuk menyisipkan objek berupa bagan atau diagram ke dalam dokumen. Berikut fungsi masing-masing icon tersebut. Yang pertama, kolom. Digunakan untuk menyisipkan bagan kolom ke dalam dokumen.
Yang kedua, line digunakan untuk menyisipkan diagram garis ke dalam dokumen. Yang ketiga, pie digunakan untuk menyisipkan diagram lingkaran ke dalam dokumen. Yang keempat, bar digunakan untuk menyisipkan diagram batang ke dalam dokumen. Yang kelima, area digunakan untuk menyisipkan diagram area ke dalam dokumen. Yang keenam, scatter digunakan untuk menyisipkan bagan sebar ke dalam dokumen. Yang ketujuh, order chart digunakan untuk masukkan grafis saham, gelembung, radar, dan lain sebagainya ke dalam dokumen. Links. Pada bagian ini hanya terdapat satu ikon. Berikut fungsi dari ikon tersebut. Hyperlink digunakan untuk membuat link ke dalam web, gambar, alamat email, atau program. Teks. Pada bagian teks terdapat beberapa ikon dan umumnya digunakan untuk mengedit teks yang ada di dalam dokumen. Berikut ini fungsi dari ikon tersebut. Yang pertama, text box digunakan untuk menyisipkan kotak teks yang dapat ditempatkan di mana saja di halaman dokumen. Yang kedua, header dan footer digunakan untuk mengedit header kepala dokumen dan footer kaki dokumen. Yang ketiga, word art digunakan untuk menyisipkan teks yang telah dimodifikasi ke dalam dokumen. Yang keempat, signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Yang kelima, object digunakan untuk menyisipkan objek yang disematkan. Yang keenam, simbol digunakan untuk menyisipkan simbol ke dalam dokumen. Yang keempat, ada menu page layout. Menu page layout memiliki beberapa toolbar, yaitu theme. Theme atau tema berfungsi untuk mengatur tampilan pada lembar kerja di Excel. Dalam grup theme terdapat beberapa ikon seperti themes berfungsi untuk mengubah desain keseluruhan dari dokumen Excel termasuk warna, huruf, dan juga efeknya. Colors berfungsi untuk mengubah warna pada tema yang digunakan saat ini. Fonts berfungsi untuk mengubah huruf pada tema yang digunakan saat ini. Effects berfungsi untuk mengubah efek tema yang digunakan saat ini. Scale to fit. Scale to fit digunakan untuk mengatur tinggi, lebar, dan skala pada lembar kerja Excel. Di grup scale to fit terdapat beberapa ikon seperti width berfungsi untuk memperkecil lebar hasil cetak agar sesuai dengan jumlah halaman maksimum. Height berfungsi untuk memperkecil tinggi hasil cetak agar pas dengan jumlah halaman maksimum. Scale berfungsi untuk meregangkan atau memperkecil hasil cetakan menjadi presentasi dari ukuran aslinya. Sheet option. Sheet option secara umumnya berfungsi untuk mengatur tampilan sheet pada lembar kerja grid lines, menampilkan atau menghilangkan garis bantu, heading, serta menampilkan atau menghilangkan angka kolom dan huruf baris. Di sheet option terdapat beberapa icon sebagai berikut. Pertama, right to left document berfungsi untuk mengganti arah lembar sehingga kolom pertama berada di sisi kanan. Yang kedua, view grid lines berfungsi untuk memperlihatkan garis antara garis dan kolom di lembaran untuk mempermudah ketika pengeditan dan pembacaan. Yang ketiga, print grid lines berfungsi untuk mencetak garis antara baris dan kolom di lembaran untuk mempermudah ketika pengeditan dan pembacaan. Yang keempat, view headings berfungsi untuk memperlihatkan judul baris dan kolom. Yang kelima, print headings berfungsi untuk mencetak judul baris dan kolom. Array secara umumnya digunakan untuk mengatur letak dan posisi objek. Di array terdapat beberapa icon seperti bring to front berfungsi untuk menempatkan objek yang telah dipilih di depan sebuah objek lainnya sehingga tidak ada bagian dari objek tersebut yang bersembunyi dari objek lainnya. Send to back berfungsi untuk mengirim objek yang telah dipilih ke dalam dari semua objek lainnya. Selection pane berfungsi untuk menampilkan atau memperlihatkan panel pemilihan guna membantu memilih objek individu dan untuk mengubah urutan dari visibilitasnya. Alik berfungsi untuk mensejajarkan tapi pada beberapa objek yang dipilih. Group berfungsi untuk mengelompokkan objek bersama-sama sehingga dapat memperlakukan seperti satu objek saja. Rotate berfungsi untuk memutar atau membalikkan objek yang dipilih. Yang kelima, formulas. Menu formulas memiliki beberapa toolbar, yaitu Function Library. Function Library secara umumnya berfungsi untuk memasukkan rumus-rumus Excel ke dalam lembaran kerja. Di bagian ini terdapat beberapa icon seperti Insert Function, berfungsi untuk memasukkan dan mengedit rumus di sel aktif dengan memilih beberapa fungsi yang telah disediakan. AutoSum berfungsi untuk menampilkan jumlah sel yang dipilih langsung dan diletakkan setelah sel dipilih. Recently used berfungsi untuk memilih fungsi yang terakhir kali kita gunakan. Financial
berfungsi untuk menambahkan fungsi finansial ke lembaran kerja. Logical berfungsi untuk menambahkan fungsi logical ke dalam lembaran kerja. Text berfungsi untuk menambahkan fungsi teks ke lembaran kerja. Date dan time berfungsi untuk menambahkan fungsi waktu ke dalam lembaran kerja. Lookup dan reference berfungsi untuk menambahkan fungsi lookup dan referensi ke lembaran kerja. Math dan trig berfungsi untuk menambahkan fungsi matematis dan trigonometri ke lembaran kerja. More function berfungsi untuk mencari fungsi lainnya dan tidak muncul di toolbar. Definite names secara umumnya berfungsi untuk memberikan nama pada sel secara default. Misalnya jika sel terletak di kolom B, baris kedua, maka sel tersebut mempunyai nama B2. Di grup ini terdapat beberapa icon sebagai berikut. Name Manager berfungsi untuk membuat, mengedit, menghapus, dan menemukan semua nama yang digunakan di buku kerja. Define Name berfungsi untuk memberi nama pada sel sehingga kamu bisa merujuknya dalam rumus dengan nama tersebut. Use in Formula digunakan untuk memilih nama yang digunakan dalam buku kerja dan menyisipkan dalam rumus saat itu. Create from Selection digunakan untuk membuat nama secara otomatis dari sel yang dipilih. Formula auditing secara umumnya berfungsi untuk menampilkan, memeriksa, dan mengubah formula yang digunakan pada sel. Di grup ini terdapat beberapa ikon seperti trace precedent digunakan untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel apa yang mempengaruhi nilai sel yang dipilih saat ini. Trace dependent digunakan untuk memperlihatkan panah yang menunjukkan sel apa yang dipengaruhi oleh nilai sel yang saat ini dipilih. Remove arrows digunakan untuk menghapus panah yang digambar oleh jejak precedent atau jejak dependent. Show formulas digunakan untuk menampilkan rumus setiap sel, bukan nilai yang dihasilkan. Error checking digunakan untuk memeriksa kesalahan umum yang terjadi dalam rumus. Evaluate formula digunakan untuk meluncurkan kotak dialog rumus evaluasi untuk mendebug rumus dengan mengevaluasi setiap bagian rumus satu persatu. Watch window digunakan untuk memantau nilai sel tertentu saat perubahan dilakukan pada sheet. Calculation secara umumnya berfungsi untuk melakukan kalkulasi. Di grup ini terdapat beberapa ikon seperti calculation option digunakan untuk menemukan kalkulasi formula apakah secara manual atau otomatis. Calculate now digunakan untuk menghitung seluruh buku kerja atau dokumen kita sekarang. Calculate sheet digunakan untuk menghitung sheet saat ini. Yang keenam ada menu data. Menu data memiliki beberapa toolbar, yaitu Get External Data. Get External Data dalam menu data pada Microsoft Excel berfungsi utamanya adalah untuk menyisipkan data dari penyimpanan eksternal komputer, web, maupun tabel atau range dalam dokumen yang sedang dibuat. Connection berfungsi untuk mengelola data berupa pertanyaan dan hubungannya. Connection terdiri atas 4 icon atau perintah, yaitu refresh all yang berfungsi untuk menyegarkan dokumen terhadap data yang telah diperbarui. Connection berfungsi untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja. Properties berfungsi untuk menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen tersebut. Edit links berfungsi untuk mengatur hubungan atau koneksi data antar dokumen atau file. Sort dan filter. Pada menu data, fungsi utamanya sort dan filter adalah untuk menyortir dan menyaring data yang acak agar berurutan. Sort dan filter terdiri dari 7 perintah utama, yaitu A sampai Z. Icon A sampai Z pada grup sort dan filter memiliki fungsi untuk mengurutkan data sesuai data urutan A ke Z. Z sampai A. Perintah Z sampai A pada filter data Excel digunakan untuk mensortir data agar berurutan dari huruf Z ke A. Sort. Perintah sort dalam Microsoft Excel berfungsi untuk menyortir data dengan menampilkan jendela atau panel berisi kumpulan data. Clear. Perintah clear digunakan untuk menghapus, mengatur, penyortiran, dan pemfilteran data yang telah diterapkan. Replay. Icon replay adalah sebuah perintah Excel untuk menerapkan kembali pesortiran data. Advance digunakan untuk melakukan pensortiran dan penyaringan data dengan lebih spesifik.
Data Tools. Grup Data Tools dalam menu data adalah sebuah alat atau perintah untuk mengelola data seperti mencegah ketidakvalidan data, menyatukan nilai, dan memisahkan data. Outline. Grup Outline dalam menu data secara umumnya digunakan untuk mengelompokkan, memisahkan, dan menghitung data yang dipilih. Yang ketujuh ada menu Review. Menu Review memiliki beberapa toolbar, yaitu Proofing. Proofing adalah submenu yang terdapat pada menu Review. Di dalamnya terdapat beberapa perintah, yaitu 1. Spelling, berfungsi untuk memeriksa ejaan. 2. Research, berfungsi untuk menjelajahi sesuatu lebih jauh seperti ensiklopedia, kamus, terjemah, dan lain sebagainya. Ketiga, Thesaurus, berfungsi untuk membantu kamu mengatakan apa yang kamu maksud di saat sudah kehilangan kata-kata. Language adalah submenu yang terdapat pada menu Review. Dalamnya terdapat beberapa perintah, yaitu pertama, Translate, berfungsi untuk menerjemahkan teks yang ada di dalam slide ke dalam bahasa yang berbeda menggunakan kamus, bahasa maupun layanan online. Yang kedua, Language, berfungsi untuk memilih bahasa pada alat pemeriksaan ejaan. Comment. Comment adalah submenu yang terdapat pada menu Review. Dalamnya terdapat beberapa perintah, yaitu pertama, New Comment, berfungsi untuk menambahkan catatan pada bagian dokumen. Kedua, Delete, berfungsi untuk menghapus komentar yang dipilih. 3. Preview, berfungsi untuk melompat ke komentar sebelumnya. 4. Next, berfungsi untuk melompat ke dalam komentar berikutnya. Yang kelima, Show Comment, berfungsi untuk menampilkan panel komentar guna melihat, menambah, dan menghapus komentar. Project. Project memiliki fungsi untuk mengatur privasi dokumen sheet maupun range dengan menggunakan password. Menu Project memiliki beberapa tool, yaitu yang pertama, Project Sheet. Perintah Project Sheet adalah perintah yang digunakan untuk melindungi sheet agar tidak bisa diedit. Yang kedua, Project Workbook. Project Workbook memiliki fungsi untuk melindungi lembar kerja di mana kita membuat dan mengedit data dokumen agar tidak bisa diedit. Yang ketiga, Allow Edit Range. Allow Edit Range digunakan untuk melindungi range atau kumpulan sel yang diseleksi agar tidak bisa diubah. Yang keempat, Unshare Workbook adalah sebuah perintah dalam grup project yang berfungsi untuk mengatur privasi dokumen agar tidak bisa dibagikan. Dan yang terakhir adalah menu View. Menu View memiliki beberapa toolbar, yaitu Workbook View. Workbook View memiliki fungsi yang berisi perintah untuk mengatur tampilan area lembar kerja di mana user membuat dan melakukan pengeditan dokumen. Menu Workbook View memiliki beberapa tool, yaitu 1. Normal. Normal View yaitu mode tampilan dokumen Excel secara normal seperti sebuah kertas kosong tanpa batas. Biasanya tampilan ini digunakan untuk melakukan input data dan pengeditan. Kedua, Backbreak Preview. Backbreak Preview merupakan mode untuk melihat area mana saja yang nantinya muncul ketika di print dan dibagi ke dalam beberapa halaman. Yang ketiga, Page Layout. Page Layout Excel yaitu mode untuk melihat dokumen Excel dalam tampilan tiap halaman atau kertas sehingga kita bisa dengan mudah memberikan header dan footer. Keempat, Custom View. Icon Custom View adalah sebuah mode melihat dokumen dengan tampilan secara custom atau khusus. Show. Show berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan rule, grid, line, formula bar, dan heading pada dokumen. Menu Show memiliki beberapa toolbar, yaitu pertama, Ruler. Submenu Ruler adalah sebuah icon untuk menampilkan penggaris di atas dokumen Excel. Yang kedua, Grid Line. Perintah Grid Line dalam grup Show digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan garis-garis bantu worksheet. Yang ketiga, Formula Bar. Formula Bar adalah tempat atau kotak dialog dalam software Microsoft Excel yang digunakan untuk memasukkan rumus dalam grup View. Formula Bar memiliki fungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan saat membuat atau mengedit dokumen. Yang keempat, Heading. Heading adalah kepala dokumen atau nama dari kolom dan baris dalam worksheet yang berupa huruf kapital dan angka seperti A, B, C, D, dan 1, 2, 3, 4. Dalam group view, heading digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan ke dalam lembar kerja Excel. Zoom. Zoom berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja dokumen Excel. Menu Zoom memiliki beberapa toolbar, yaitu 1. Zoom.
Icon zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen berdasarkan skala, misalnya 50%, 75%, 100%, dan lainnya. Kedua, 100%. Perintah 100% dalam grup Zoom Excel digunakan untuk menampilkan dokumen yang sedang dikerjakan dengan tampilan 100% atau 1:1, dengan kata lain sama seperti ketika dicetak. Yang ketiga, Zoom to Selection. Fitur Zoom to Selection digunakan untuk memperbesar area atau range yang kita pilih secara otomatis hingga memenuhi layar. Windows berfungsi untuk mengatur jendela kerja software Microsoft Office Excel. Menu Windows memiliki beberapa toolbar, yaitu 1. New Windows. Perintah New Window digunakan untuk membuat jendela baru dalam dokumen yang sedang dikerjakan. Jadi nantinya ada 2 jendela atau window, biasanya digunakan untuk melakukan perbandingan atau pervasian pada dokumen. Yang kedua, RHL. RHL adalah sebuah perintah dalam grup window pada menu view yang memiliki fungsi untuk membagi sebuah jendela Excel ke dalam satu layar komputer. Yang ketiga, Freeze Panel. Freeze Panel adalah sebuah perintah dalam grup window pada menu view yang digunakan untuk membekukan baris atau kolom agar tidak ikut bergulir maupun bergeser saat melakukan scroll. Markus berfungsi untuk mengelola perekaman segala sesuatu yang terjadi pada dokumen seperti perintah atau data yang kita masukkan. Menu Markus memiliki beberapa tool, yaitu pertama, Markus. Perintah Markus meliputi merekam dan menampilkan hasil rekaman yang terjadi pada dokumen. Rumus function di Excel. Untuk menggunakan rumus Excel, ada 3 komponen yang harus digunakan, yaitu tanda sama dengan, nama function, buka kurung sum, min, if, tutup kurung, dan sel yang diambil datanya seperti klik sel A1 dan sampai A3. Tapi ada loh cara lain yang lebih mudah untuk menggunakan rumus Excel loh. Klik sel yang menjadi tempat hasil data kalkulasi akan dimunculkan, pilih menu formulas di toolbar Microsoft Excel. Klik pilihan menu auto zoom dan pilih rumus yang ingin digunakan. Pilih sel yang ingin dikalkulasikan datanya. Tekan enter pada keyboard, hasil akan muncul. Rumus pertama yaitu rumus if. Rumus if merupakan rumus Excel yang digunakan untuk memainkan logika tertentu. Rumus ini memang cukup kompleks untuk digunakan. Biasanya rumus ini digunakan untuk menganalisis data yang benar atau yang salah. Contohnya, Anda ingin mendapatkan data mahasiswa yang lulus dan yang mengulang sesuai nilai rata-rata ditentukan. Anda bisa menggunakan rumus logika ini, sama dengan if buka kurung A2 lebih besar 75, lulus, mengulang, tutup kurung. Rumus kedua yaitu max dan min. Max dan min adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari angka tertinggi atau terendah di dalam deretan sel yang berisi angka. Contoh, jika Anda ingin mencari nilai tertinggi dan terendah dari hasil penjualan bulan Januari 2020 sampai Januari 2021, masukkan hasil penjualan data pada satu sel deret ke bawah atau ke samping. Misal, sel A2 sampai sel A13. Lalu Anda bisa menggunakan rumus ini. Terbesar sama dengan max buka kurung A2 sampai A13 tutup kurung. Terkecil buka kurung min buka kurung terkecil sama dengan min buka kurung A2 sampai A13 tutup kurung. Yang ketiga yaitu rumus VLOOKUP. Rumus ini memang cukup susah dan ribet, tapi jika dimengerti, maka tujuan dan penggunaan rumus ini sangat amat
membuat pekerjaan lebih mudah dan ringkas. Rumus Excel VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara vertikal atau tegak. Dengan rumus berikut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup, value, table array, call, index, number, buka kurung peta, range, lookup, tutup kurung peta, tutup kurung. Keterangan VLOOKUP value, isi sel atau nilai yang diketik. Table array, sel atau tabel yang digunakan untuk merujukan pencarian. Call index number, kolom yang ditunjuk untuk mengambil nilai. Range lookup bisa dikosongkan, bisa juga diisi dengan true. Untuk tabel yang disusun berurutan dengan pencarian diartikan sebagai sama atau dengan lebih kecil. Yang keempat yaitu VLOOKUP. Yang keempat itu HLOOKUP. HLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP untuk mencari data. Bedanya rumus ini ditunjukkan untuk data-data secara horizontal atau mendatar. Dengan rumus yang digunakan adalah sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value, table array, call index number, buka kurung peta, range lookup, tutup kurung peta, tutup kurung. Yang kelima yaitu choose. Rumus choose berfungsi digunakan untuk memilih menampilkan satu nilai pada sekumpulan atau satu list nilai. Choose digunakan untuk memilih satu nilai sampai 254 berdasar nomor indeks. Contohnya adalah jika nilai 1 sampai 7 adalah nama hari dalam satu minggu, maka choose akan menampilkan salah satu hari jika kita menggunakan nomor indeks. Menggunakan nomor indeks 1 sampai 7. Cara menyimpan file yang saya ketahui, menurut saya klik tab file, klik simpan sebagai, pilih lokasi file seperti OneDrive atau PC yang untuk menyimpan file Anda. Dalam kotak nama file, masukkan nama baru untuk file tersebut. Dan di dalam daftar simpan sebagai tipe, klik format file yang Anda ingin untuk menyimpan file itu. Klik simpan. Kelebihan dari Microsoft Excel yaitu 1. Dapat digunakan di berbagai operasi sistem komputer seperti Windows dan MacOS. Kedua, tampilan yang mudah digunakan dan nyaman. Ketiga, fitur lembar kerja Excel yang sangat luas dan besar. Keempat, lisensi program yang dapat digunakan secara grosir dan lebih murah. Kelima, dapat membaca file ekstensi format. Keenam, hanya menggunakan RAM dan sumber daya CPU sedikit. Ketujuh, format default dan kompatibel dengan berbagai software Office lainnya. Kedelapan, sangat membantu berbagai jenis pekerjaan dalam mengelola dan membuat laporan data angka. Kesembilan, selalu diperbarui untuk meningkatkan kemampuan mengolah angka. Kekurangan dari Microsoft Excel yaitu 1. Program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Kedua, akses fungsi program yang terbatas. Ketiga, jumlah baris sel sangat berjumlah banyak tetapi juga terbatas. Keempat, fitur add-in Excel yang kurang optimal. Kelima, pada versi terbarunya membutuhkan komputer dengan spesifikasi menengah atas. Keenam, dokumen yang dihasilkan kurang stabil pada setiap versinya.